Berikut adalah biografi singkat sang dai pejuang, Jenderal Sudirman. Sebuah sisi lain sang jenderal yang jarang diungkap. Dalam catatan sejarah para pahlawan Indonesia, sosok ini begitu merakyat dan sangat dikagumi dan disegani oleh pasukannya. Beliau juga merupakan sosok yang memiliki harisma kuat, teguh agamanya, dan sangat mencintai negerinya. Ia memiliki peran yang sangat besar pada masa revolusi, merebut kemerdekaan Indonesia dari kolonial Belanda. Jenderal Sudirman kemudian menjadi Panglima pertama sekaligus jenderal pertama dengan usia termuda, yakni 31 tahun. Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1916, dari ayah yang bernama Karsid Kartawiraji dan ibunya bernama Siem, di Desa Bodas Karangjati, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Ayahnya bekerja sebagai seorang mandor tebu pada pabrik gula di Purwokerto. Namun sayang, di tempatnya bekerja terjadi pengurangan pegawai, sehingga membuat Karsid terkena PHK. Semenjak kehilangan pekerjaannya, keluarga Karsid memiliki keterbatasan ekonomi, yang akhirnya membuat Karsid sekeluarga tinggal di rumah Ajeng Turidawati, kakak dari Siem, yang diperistri oleh Raden Cokrosunario. Nama Sudirman adalah pemberian dari sang paman yang membesarkan Sudirman sebagai anak angkat. Raden Cokrosunario saat itu berkedudukan sebagai asisten wedana atau setara dengan jabatan camat di Rembang. Berkat hubungan dengan sang paman inilah, Sudirman bisa mengenyam pendidikan sekolah. Di usianya yang masih 7 tahun, ia sekolah di Hollands Inlandse School, HIS, yang kemudian dilanjutkan ke taman siswa saat usianya 8 tahun. Kemudian ia dipindahkan lagi di tahun berikutnya, ke sekolah Wirotomo, karena taman siswa dianggap Belanda adalah lembaga ilegal. Studinya berlanjut di Kweekschol, sekolah khusus untuk calon guru, meskipun akhirnya tidak terselesaikan karena masalah biaya. Jenderal Sudirman pun kembali ke Cilacap menjadi guru, serta mengajar di sekolah dasar Muhammadiyah di sana. Sudirman muda, dikenal sebagai anak yang taat beribadah, rajin belajar, dan tekun memahami tentang agama Islam dari Raden Muhammad. Ia kemudian mendapatkan julukan Haji, karena pengetahuan agamanya dan sering ceramah di hadapan umat Islam di sekitar Cilacap dan Banyumas saat itu. Sebagai aktivis Muhammadiyah, Sudirman muda ikut berperan aktif di Hizbul Wathon, sebuah organisasi kepanduan milik Muhammadiyah. Ternyata, di wadah ini bakat kemiliterannya sangat menonjol. Karena hal itu, ia kemudian masuk seleksi pendidikan Tentara Pembela Tanah Air atau Tentara Peta di Bogor. Karir militer Sudirman tergolong cepat. Lulus dari pendidikan tersebut, ia diangkat menjadi komandan batalion di Kroya. Sesudah Tentara Keamanan Rakyat terbentuk, ia diangkat menjadi Panglima Divisi 5 Banyumas dengan pangkat kolonel. Dalam konferensi TKR tahun 1945, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar TKR dan dilantik oleh Presiden dengan pangkat jenderal. Sejak itu, TKR tumbuh dan berkembang menjadi Tentara Nasional Indonesia. Meski ia menjadi petinggi militer di Yogyakarta, ia tetap aktif mengikuti pengajian malam Selasa, yang diselenggarakan oleh PP Muhammadiyah di Kauman, berdekatan dengan Masjid Besar Yogyakarta. Untuk menjaga hubungannya dengan Laskar Islam, ia juga tidak segan-segan mendatangi markas mereka. Sebagai contoh, pada tahun 1946, ia tercatat mengunjungi Laskar Hizbullah Sabilillah Surakarta. Kedatangan sang jenderal besar ini kontan menambah semangat juang anggota Hizbullah Sabilillah yang tengah bersiap berangkat ke medan perang. Sebagai Laskar Kesatuan Perjuangan Semi Militer Umat Islam, yang dilandasi dengan niat jihad fisabilillah,
Laskar Hizbullah Sabilillah juga memiliki semangat kebangsaan dan perannya cukup besar dalam melawan tentara sekutu yang ingin kembali menduduki Indonesia. Sejarawan Anhar Gonggong mengatakan, para tentara Allah yang tergabung dalam Hizbullah memainkan peran yang cukup besar dalam perang kemerdekaan, baik dalam merebut maupun mempertahankan kemerdekaan. Sudirman itu kan juga Islam. Gak ada yang bisa menyangkal. Sudirman itu adalah tokoh Muhammadiyah dan tentu saja mempunyai arti tertentu dalam posisinya sebagai seorang panglima. Jadi hubungannya dengan tokoh-tokoh Hizbullah itu sangatlah erat, tidak bisa disangkal. Dan itu yang tidak pernah diekspos, ucap Anhar. Inilah yang menjadikan sosok jenderal ini berwibawa dan disegani. Di mata rakyat, ia merupakan seorang jenderal dan panglima besar yang istimewa. Semangat jihadnya telah menghantarkannya menjadi sosok legendaris dalam sejarah militer Indonesia. Pada 19 Desember 1948, saat agresi militer yang kedua terjadi, Belanda menyerang Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu. Pemimpin nasional Soekarno, Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir pun tertangkap. Segera setelah peristiwa itu, Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat mengeluarkan perintah kilat agar seluruh tentara Indonesia melakukan gerilya melawan Belanda. Meski dalam keadaan sakit, Sudirman memimpin langsung gerilya. Bersama pasukannya, beliau keluar masuk hutan, naik turun gunung, guna menyerang pos-pos militer Belanda. Taktik gerilya itu ternyata melemahkan moral pasukan Belanda. Banyak yang putus asa dan merasa terancam keselamatannya. Sebab tanpa diduga, mereka mendapat serangan mendadak dari pasukan Sudirman. Belanda merasa kewalahan menghadapi pasukan Sudirman. Mereka hanya bisa menguasai perkotaan, sedangkan di luar itu, sudah masuk wilayah gerilya yang dikuasai oleh tentara pimpinan Sudirman. Di sisi lain, tekanan diplomatis terhadap Belanda juga datang bertubi-tubi. Dunia internasional melihat ternyata tentara pimpinan Jenderal Sudirman dan perjuangan rakyat Indonesia masih eksis. Perang gerilya yang dilakukan Pak Dirman merupakan upaya mencontoh Rasulullah ketika hijrah ke Madinah. Dari taktik yang dipakai, dapat dibaca bahwa Sudirman memahami taktik Rasulullah saat mengelabui orang kafir Quraisy. Saat berada di desa Karangnongko, setelah sebelumnya menetap di desa Sukarame, Sudirman menganggap desa itu tidak aman. Ia memutuskan untuk meninggalkan desa itu dengan taktik penyamaran, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah beserta para sahabatnya saat akan berhijrah. Usai sholat subuh, Jenderal Sudirman bersama pengawalnya pergi menuju hutan. Mantel yang biasa ia pakai ditinggal dalam rumah di desa itu, termasuk beberapa anggota rombongan yang terdiri dari Suparjo Rustam dan Heru Keser. Pagi harinya, Heru Keser segera mengenakan mantel tersebut, dan bersama Suparjo Rustam berjalan menuju arah selatan. Sampai di sebuah rumah, barulah mantel tersebut dilepas, dan mereka berdua bersama beberapa orang secara hati-hati menyusul Sudirman. Ternyata, sore harinya pesawat Belanda memborbardir rumah yang sempat disinggahi Heru Keser dan Suparjo Rustam. Untuk menyebarluaskan semangat perjuangan jihad tersebut, Jenderal besar ini menyebarkan selebaran yang berisi seruan kepada seluruh rakyat dan tentara, untuk terus berjuang melawan Belanda, dengan mengutip salah satu hadits Nabi. Insyaallah, barang siapa mati, padahal, sewaktu hidupnya, belum pernah ikut berperang, membela keadilan, bahkan hatinya tidak ada hasrat sedikit pun berperang, maka matinya di atas cabang kemunafikan. Secara khusus, Sudirman juga memberi semangat pasukannya agar tidak takut dan bersedih,
karena Allah bersama orang-orang beriman. Di samping itu, Sudirman selalu mengingatkan pasukannya agar membersihkan hatinya dalam perjuangan tersebut. Mereka harus yakin bahwa Allah tidak akan melalaikan hambanya yang memperjuangkan sesuatu yang adil berdasar kesucian batin. Dalam perjalanan gerilya, setiap mampir di pedesaan atau kampung, Pak Dirman, demikian ia biasa dipanggil rakyat, selalu menyelenggarakan pengajian. Inilah yang membuatnya dekat dengan masyarakat. Tiap malam, meski kondisi tubuhnya sakit akibat penyakit paru-paru, ia selalu menunaikan sholat tahajud. Dalam rangka mengobarkan semangat jihad di kalangan tentara dan masyarakat, Pak Dirman tercatat sangat erat menjalin hubungan kerjasama dengan pesantren-pesantren. Sebagai contoh, pada waktu pertempuran di Magelang dan Ambarawa, ia bekerja sama dengan pondok pesantren di Payaman, pimpinan Kiai Siraj. Pondok pesantren ini banyak menggiring santrinya untuk berjihad dalam pertempuran Ambarawa. Pak Dirman juga selalu menanamkan kepada tiap anak buahnya sikap hidup mulia atau mati syahid. Dalam setiap pidatonya, ia selalu mengutip ayat Quran yang banyak mengandung kata jihad seperti surah Asy-Syaff ayat 10 dan ayat 11 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu, kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui." Serta mengutip surah Al-Baqarah ayat 154. "Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya." Jenderal Sudirman juga sering meneriakkan takbir, Allahu Akbar, saat memimpin peperangan. Kurang lebih 7 bulan ia memimpin perang gerilya sampai akhirnya Belanda hengkang dari Yogyakarta. Sakit yang diderita Jenderal Sudirman pasca gerilya semakin bertambah parah. Jenderal Sudirman sempat dirawat di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta akibat sakit paru-paru yang dideritanya. Setelah sakit beberapa bulan, beliau menghembuskan nafas terakhirnya di Magelang pada tanggal 29 Januari 1950 di usia 34 tahun. Banyak pejabat dari kalangan sipil dan militer yang hadir melayat. Antara lain, Sultan Hamengkubuwono IX dan Jenderal Gatot Subroto. Sebelum diberangkatkan menuju tempat pemakaman, jenazah Jenderal Sudirman sempat disolatkan di sebuah masjid di Magelang. Setelah itu jenazah diberangkatkan dengan sebuah penghormatan militer. Iringan kendaraan pengantar jenazah menghantarkan beliau ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Terlihat masyarakat ikut berduka dan berdoa mengiringi jenazah di sepanjang jalan menuju tempat pemakaman. Sang jenderal itu kini telah tiada, namun semangatnya akan selalu menyala dan ada di hati para penerus perjuangannya.